sesungguhnya kalau saya pikir ulang ke belakang hingga ketiga periode jabatan kepala desa, permasalahan ini belum selesai-selesai. 3 periode jabatan kepala desa hingga saat ini pada masa jabatan saya. Ya, saya bicara dalam hal ini, saya berharap juga dan berterima kasih kepada Trifika dalam hal ini kecamatan dan Ramil, Polsek, yang mana di dalam aksi-aksi yang ada, kami sebagai pemerintah desa setempat sekali lagi mengucapkan terima kasih karena pembackupan dari beliau semua hingga aksi terjadi di lapangan dikategorikan stabil, aman, dan terkendali. Sangat kami ucapkan terima kasih karena itu menyangkut wilayah kami dan itu pun sebuah prestasi kami anggap sekali. Dan harapan kami juga kepada pihak penuntut, lakukanlah tuntutan ini dengan objektif dan sesuai dengan fakta real yang ada, yang sebenarnya, dan juga kepada pihak perusahaan, dan tanggapilah tuntutan ini dengan fakta-fakta yang masing-masing pihak miliki supaya bisa ada kesimpulan keputusan nantinya. Namun dalam hal ini, walaupun saya regenerasi ketiga periodenya dari dalam konteks kasus ini, saya sedikit agak terganggu, Pak. Terganggu dalam arti kita bicara kronologis sebuah perusahaan yang berdiri di dalam sebuah lingkungan desa atau sebuah daerah. Sebelum berdirinya sebuah perusahaan itu, dia harus mengejar rekomendasi dari kepala desa terlebih dahulu untuk mendapatkan rekomendasi pengurusan perizinan dan segalanya. Namun endingnya, dengan adanya kasus ini, kok kepala desa juga ikut tergugat. Jadi kita berikan lapak kepada orang, setelah itu kita digugat orang gitu. Jadi agak sedih dikit saya gitu lah. Walaupun saya regenerasi nih Pak. Walaupun saya regenerasi. Jadi ada menciptakan unsur nggak nyaman, rasanya nggak enak gitu kan. Kita beri tikar, kita tenang ya, orang lebih begitu. Kalau bahasa dusun ini seperti itu Pak, mohon maaf. Jadi kami dalam hal ini tetap apa yang disampaikan oleh Kapolsek dan Ramil, Camat, membuat situasi dalam Kecamatan Bayu Lincir ini umumnya dan Desa Pulai Gading khususnya menjadi aman, terkendali, dan kami juga harus menahan emosi dalam hal ini. Dan juga walaupun senggolan dari turut tergugat di dalam laporan tersebut itu di momen 4 Mei 2018 masalah 4 Mei 2018 dikarenakan kepala desa pada masa saat itu ikut mengetahui dan mengetahui saat itu juga ada juga dari Kapolsek. Tapi kenapa kepala desa saja yang turut tergugat, nggak benar Polsek juga, kurang lebih begitu maksud saya. Jadi dalam hal ini sangat terganggu Pak, wajib saya harus sampaikan daripada jadi unek-unek. Tapi saya tetap menghargai, menghormati hukum, walaupun saya selaku regenerasi penerus dari kades sebelum saya, tapi pada saat ini saya tidak bisa lemparkan juga bola itu kepada yang lama. Pada saat ini saya yang menjabat atas nama Pulai Gading dan turut tergugat itu kepala desa Pulai Gading, masa jabatannya nggak dijelaskan. Tapi cuma kasusnya saja diperjelaskan 4 Mei 2018. Jadi saya ungkapkan lagi, rekomendasi dari perusahaan tersebut hingga izin lokasinya keluar dan terbit sebuah HGU-nya itu tanda tangan kepala desa semua yang mendukungnya, yang mendorongnya. Dan endingnya kepala desa pun harus digugat oleh perusahaan yang telah didorongnya. Ya, juga kami sangat sampaikan juga banyak hal kami di desa menjaga, mengamankan, membuat situasi bisa steril dan aman sehingga terkendali dari tuntutan-tuntutan hak-hak masyarakat di dalam itu. Bukan hanya klaim Pak Helmi, bukan hanya klaim Pak Helmi. 1086 kepesertaan plasma Pulai Gading hingga sekarang belum siap dari PTSP, belum terrealisasi. Saya ungkapkan dengan media pers juga ya, belum terrealisasi.
secara keseluruhan dari 1086 itu paling 30%. Dan ini kami kendalikan atas nama pemerintah supaya aman dan kita beri kesempatan perusahaan untuk menyiapkan itu. Supaya perusahaan selaku investor nyaman, aman, tenang, tapi bisa berusaha dan memperbaiki. Kami juga tidak perlu dituntut-tuntut lagi oleh masyarakat pemilik, dan dengan berjalannya waktu semua bisa terselesaikan. Harapan kami seperti itu. Tapi dengan adanya tuntutan ini membuat hubungan agak retak, loh, Pak. Sampai membuat hubungan agak retak. Ya saya selaku mewakili masyarakat Pulau Gading 2.500 mata beli di Pulau Gading. Saya sangat terganggu dengan gugatan tersebut. Kurasa itu Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades yang telah menyampaikan baik secara kronologi ya, permasalahan masyarakat yang ada sekarang ini sudah kita sama-sama dengarkan. Mungkin untuk yang hal ini ya, itu sebagai catatan penting bagi SBN. Maaf bukan mendoktrin, bukan ya, tapi paling tidak ini menjadi dasar ya, karena apa yang disampaikan oleh Pak Kades sekarang ini dia tuh tergugah sebagai jabatan, bukan sebagai Sulaiman. Betul, Pak. Kira-kira gitu. Karena turut tergugat. Turut tergugat, iya. Yang tergugat kadesnya kan, bukan Sulaimannya. Turut, Pak. Oh, turut. Itu hanya untuk kelengkapan formal. Yang tahu persis bahasa hukum adalah orang hukum. Saya ini orang kantin di masalahnya kan. Ya kira itu. Tapi ini paling tidak, ini paling tidak menjadi catatan karena mohon maaf Pak Kades, ya apa yang disampaikan ini di luar 2 konteks poin. Nah, supaya kita lebih terarah. Tapi paling tidak ini sudah menjadi, kalau dalam istilah orang mancing ini sudah menjadi adrenalinnya. Nah, kira-kira gitu. Tapi saya berharap adrenalin itu tidak akan memuncak, bahkan akan mereda menjadi batu es yang mendinginkan kita masing-masing. Kira-kira gitu. Oke, dipersilakan untuk jawab dari pihak perusahaan. Ya. Kita mohon maaf ya Pak, berikan kesempatan dulu. Terima kasih. Kami ada ingin mendengar dulu apa yang menjadi tuntutan dari warga, dari masyarakat. Jadi kami dengar, kami catat dan pasti akan kami sampaikan ke pihak perusahaan. Karena tentu saja dalam forum ini kami tidak memiliki kompetensi untuk menjawab, tetapi bahan-bahan yang dari bapak-bapak ini sangat penting bagi kami dan kami akan catat. Catat itu pertama Pak. Dan yang kedua terkait tadi yang kopi surat yang poin Kopi dokumen. 2, kopi dokumen sudah kami terima, itu ratusan dokumen Pak. Kami terima tanggal 20 Mei Pak. Untuk ada 300 Pak ya. 300 dokumen banyak sekali Pak. Untuk kita akan pelajari, pasti akan kita pelajari dan itu menjadi bahan kami untuk mediasi selanjutnya. Itu Pak ya. Kapan diterima? Tanggal 20 Mei. Nah, ada 300 lebih ya Pak ya, ratusan. Itu ya. Dan yang terakhir terkait dengan Pak Kades tadi Pak, ya mohon maaf, mohon izin ini hanya kelengkapan Pak, kelengkapan gugatan. Kalau itu tidak kami masukkan, ditolak gugatan kita. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Nanti mungkin secara hukum Bapak bisa jelaskan. Itu hanya kelengkapan formal saja Pak. Ya, mungkin saya bisa menjelaskan. Ya. Juga haknya sama. Jadi dia bisa menjawab, dia bisa menjawab, dia bisa mengajukan duplik, nanti haknya sama. Realisasi dalam proses persidangan tetap sama. Walaupun dia tidak berbicara. Maksudnya dari Bapak ini kan tapi ini kurang di pihak, tapi dia punya hak yang sama. Hanya untuk melengkapi secara formal saja. Di versi. Ya. Jadi bukan untuk beda dengan bukan beda. Kira-kira seperti itulah. Jadi mungkin saya sampaikan juga dengan Pak Kades yang dia gugat ke institusinya, jadi bukan individunya. Bukan individu Pak. Jadi kepala desa itu dan menjelaskan di awal permasalahan nanti dijawab nanti sesudah baik dalam proses persidangan majelis nanti atau di dalam mediasi yang dijelaskan dan dibuka kalau tidak dibuka tidak ada apa kita. Jadi yang digugat itu institusinya. Dulu belum pernah digugatnya dari 1 periode sampai 2 ya. Ya. Nah, 3 ini baru digugat. Ini kita betul. Oke,
Pak Sen? Masih ada lagi? Jadi jangan sampai tadi kita dari awalnya Pak Kades menyampaikan kita akan selesaikan dengan cara mediasi dan proses hukum. Jadi proses hukum itu biasa. Jangan jadi berpikir hati, kita kan mau lihat mana pikirnya nanti setelah pembenahan. Oke, terima kasih. Masih ada izin awal? Ya, silakan. Saya ingin bertanya sedikit pada pihak PTSBN. Dari tanggal 20 Mei 2022, pihak masyarakat Pak Hil sudah menyerahkan berkas kepada PTSBN. Sejauh ini dari tanggal tersebut, apakah dari PTSBN sudah melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas berkas-berkas yang disampaikan? Saya Pak Moderator bisa tanya. Ya, ada satu jawaban. Pertanyaan, ada Ya, pertanyaan. terima kasih Pak atas pertanyaan tadi. Yang jelas mengingat berkasnya sangat banyak Pak. Kemudian waktunya baru belum lama. Sedang dalam proses kita verifikasi dengan tentu dengan hati-hati lah. Kita cocokkan dengan data yang ada di kita juga Pak. Sehingga supaya tidak ya, supaya ada titik temunya. Mungkin itu Pak. Tetap kita pelajari pasti. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mungkin di antara kedua belah pihak, masukan dari pemerintah, jawab dari SPN sudah sama-sama kita dengarkan. Karena ini saya menyerahkan kembali, saya buka termin yang kedua. Kalau memang masih sebelum sampai batas tanggal 8, kira-kira ada nggak deal solution di sini dulu? Kalau kira-kira tidak, ya silakan, semoga. Karena kami dari pemerintah kecamatan dalam hal ini tidak bisa mengambil alih keputusan. Segala sesuatunya kami serahkan kepada pihak yang bersengketa, mulai dari pihak LCS, melalui para lawyer, dan dari pihak perusahaan melalui para lawyer juga. Karena kami dalam hal ini hanya sebagai penengah. Intinya kami memfasilitasi supaya kondisi masyarakat Kecamatan Banyumencir tetap dalam koridor keamanan yang kondusif. Masyarakat bisa mencari nafkah dengan leluasa, dengan tenang. Pihak korporasi juga mengambil keuntungan dari warga masyarakat juga bersaling bersinergi. Jadi simbiosis mutualisme. Nah kira-kira. Dipersilakan kalau misalnya ada sebelum kita tutup. Izin Pak ya. Ini saya dari wakil masyarakat Pak ya. Saya secara atas nama masyarakat juga masih saya begitu sangat menyesalkan Bapak menggugat kepala desa. Kepala desa itu dipilih oleh rakyat dalam itu sama saja dengan Bapak menggugat pemerintah. Saya sebagai wakil rakyat terus terang aja Pak sangat sedih. Pemerintah kok ikut digugat, gitu kan? Seharusnya Bapak pelajari dulu data tersebut. Ketika ada ketimpangan, benar kata Pak itu tadi. Barunya ketimpangan itu yang dibahas Pak. Sebaiknya seperti itu. Kalau kita mau memediasi. Apalagi saya dengar dari Pak Kades tadi sudah berpuluh-puluh tahun Pak ya. Kewajiban plasma Bapak belum diselesaikan. Masih ada persoalan lagi mengganggu, ya kan? Belum lagi persoalan amdal. Saya berharap kira-kira perusahaan supaya mengedepankan mediasi aja Pak. Jangan sampai perkara, karena kalau perkara ini saya sedih Pak. Pemerintah desa perkarakan, sedih saya. Itu kan, kepala desa lagi perkarakan, sama saja dengan Bapak perkarakan sama. Padahal desa ini di bawah sama, dilatih oleh bupati. Bagaimana masyarakat Pak? Ini pilihan rakyat. Cuman itu aja Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada Pak. Dari kita menanggapi yang disampaikan Bapak tadi, Ya. kalau memang ada niat kita untuk mengadakan mediasi kembali, waktu kita kan masih 12 hari Pak. Kan 12 hari menjelang tanggal 8. Tanggal 8. Tadi awal saya sampaikan juga bahwa setidak-tidaknya di dalam mediasi pertama yang ditetapkan majelis hakim, nanti kan kita sidang ke majelis dulu Pak. Majelis mengarahkan ke mediasi. Jadi ditunjuk hakim mediator nanti dari kita atau dari pengadilan. Jadi setelah kita bermediasi, gambaran ini nanti
sudah dapat satu gambaran yang kita akan serahkan kepada hakim mediator. Kalau ini belum selesai hari ini, karena 12 hari lagi. Bapak tadi kan akan mempelajari dulu. Iya. Dalam 12 hari itu jadwalkan pertemuan kita apa hasilnya. Diuraikan dalam notulen rapat kita. Dan itu akan kita serahkan kepada hakim mediator pada mediasi pertama. Mengerucut dia Pak ngarah kepada damannya. Nah, jadi dari pertemuan kita satu kali lagi nanti, itu sudah tahu arahnya Pak. Saya sudah melihat arahnya di sana. Apakah kita ngarah ke mediasi, apakah proses hukum. Itu yang belum kita lihat sampai sekarang. Jadi kalau saran saya dari wakil masyarakat lebih bagus diadakan satu kali lagi pertemuan menjelang tanggal 8, pasti 12 kali lagi. Sudah ada gambaran dan gambaran itu kita tuang ke dalam notulen, di situ nanti sudah dapat kita sampaikan ke hakim mediator. Kita sudah ada gambarannya Pak nanti kan, apakah ini diselesaikan secara non litigasi, mediasi, ataukah ke proses hukum. Jadi hakim sudah dapat gambaran. Kalau gambaran begini kan jadi terlalu panjang mediasi kita. Tidak bertele-tele, tidak sampai ke melaksanakan kaukus di dalam proses 1 2016 itu kan. Nah, jadi sudah selesai gitu. Nah, jadi artinya 2 kali, 3 kali kita mediasi, kita sudah selesai kalau sudah ada gambaran. Nah, tapi kalau ini kan belum ada gambaran saya melihatnya. Karena Bapak belum mempelajari itu. Kalau sudah Bapak pelajari, saya satu kesimpulan kan. Nah, jadi memang waktu 12 hari lagi mungkin ada dalam beberapa hari lagi. Kita sama-sama lawyer Pak ya. Tahu Pak, mempelajari berkas itu kadang kita lembur Pak, siang malam 1-2 hari selesai, ya kan? Nah ini waktu kita masih 12 hari kan? Nah itu harapan kita. Ya Pak, Ya, terima kasih. Mungkin masih ada yang perlu disampaikan sebelum saya menyampaikan mungkin yang paling akhir. ya. Ya, kira-kira gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh pihak beliau tadi Pak. Sementara ini kami akan tampung dulu. Saya secara pribadi saya juga ingin selesai di mediasi gitu. Jadi semua, jadi tidak ada yang dilukai lah gitu. Iya. Bahasa awamnya seperti itu. Cuman masukan dari rekan tadi yang akan saya sampaikan ke atas dulu Pak. Karena saya perlu berkoordinasi, ya perlu berkoordinasi supaya lebih fix lah gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelum saya menyerahkan forum ini kepada Pak Camat ya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Asumsi saya tadi ditunjuk oleh Sekcam untuk menjadi moderator karena berkas yang dari petani itu sudah nyampe ke SPN. Asumsi saya hari ini adalah sanding data. Asumsi saya. Tapi ya mohon maaf ini Pak ya mungkin keterbatasan personil, mungkin terlalu banyak berkas yang dari petani sampaikan ya, mungkin belum bisa membuka, membaca, mempelajari lembar demi lembar. Mohon kiranya untuk bisa dimaklumi. Artinya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Hasan. Masih ada tenor waktu sampai ke tanggal 8. Nah, mungkin untuk selanjutnya sebelum jatuh tempo tanggal 8 ada deal solution untuk mengarah kepada tanggal 8 itu tadi. Harapan saya tadi, harapannya kalau ini terjadi sudah ada kesepakatan, artinya dituangkan dalam bentuk berita acara, kita sampaikan dalam mediasi pengadilan. Oh, itu datang baik tanda tangan, tim sapong bayonya. Nah itu maksudnya bahasa saya itu seperti itu tadi. Nah harapan aku seperti itu harapannya. Aku bukan ahli hukum Pak Nur Hasan, tapi paling tidak membaca, memahami, menyelami dari ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan. Mungkin itu artinya kita masih menunggu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak SPN. Masih ada tenor waktu sampai ke tanggal 8. Saya berharap dari pemerintah kecamatan ya, ada deal-deal solusi yang sama-sama mengenakan, sama-sama menguntungkan, hingga kita beriring sejalan, bisa berdampingan. Pihak perusahaan tenang berusaha di situ, masyarakat